Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Mbak Siti ya. Iya. Gimana? Jadi menurut saya yang kemarin Ya. itu nggak efektif menurut aku. Nggak efektifnya itu bagaimana? Soalnya menurut aku mau uang jajan dipotong maupun enggak itu aku masih bisa makan kan di rumah. Ya. Terus, Ya udah, jadi ya tetap aja aku masih kayak gitu. yang kemarin itu kita pakai itu ya, operational conditioning yang kasih hukuman sama reward gitu kan ya. Jadi itu nggak efektif kan? Kenapa? Bisa tahu nggak penyebabnya itu kenapa nggak efektif? Mungkin ada faktor lain gitu, jadi membuat hal itu nggak efektif. Ya menurutku sih karena itu tadi ya Mbak ya. Soalnya kalaupun misal aku kalau keluar rumah itu baru dikasih uang, kalau enggak ya enggak gitu loh. Oh, berarti kayak gitu ya. Jadi masalahnya itu masih tetap sama. Apa sudah mulai ada pengurangan gitu setelah melakukan konseling yang pertama? Masih sama sih sebenarnya. Oke, kalau masih sama, bisa nggak diceritakan lagi secara spesifik permasalahannya itu seperti apa gitu? Penyebabnya ada faktor internal atau faktor eksternal gitu. Awal mulanya itu kamu bisa seperti ini tuh bagaimana gitu? Aku tuh kayak masih kebingungan gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget, apa ya, lingkungan aku tuh pengen lingkungan yang aku bener-bener sendiri gitu loh. Aku butuh waktu sendiri, aku pengen yang kayak gitu. Tapi Tetap aja nggak bisa. Jadi mungkin karena faktor lingkungan kah? Atau mungkin karena memang kamu faktor eksternalmu memang seperti itu gitu? kayaknya emang kayak gitu aja deh. Karena dirimu sendiri gitu. Oke. Terus yang sangat dipermasalahkan di sini tuh apa? Kayaknya menurutku sih mulai dari jam tidur aku dulu sih. Oke, jam tidur. Kenapa? Karena yang itu tadi ya, jam tidurnya mungkin kalau pagi sampai sore tidur, terus kalau malam itu nggak tidur gitu. Kalau kamu tahu nggak, semisal pagi itu kan biasanya itu kalau orang normal itu kan jam efektif gitu ya. Kadang ada yang pergi ke sekolah, kadang ada yang pergi kerja gitu. Kalau kamu udah tahu seperti itu, kenapa kamu juga nggak kayak membuat kegiatan yang sekiranya itu kamu bisa melakukannya ketika pagi hari? Kenapa memilih tidur gitu? Karena itu tadi kan aku malamnya nggak tidur, ya ngantuk aja, terus ya kayak males banget gitu. Nggak ada semangat sama sekali untuk melakukan sesuatu gitu, kayak misal uh, contohnya ya, kan biasanya ada orang yang suka melakukan sesuatu terus diberi imbalan ketika bisa melakukan sesuatu seperti itu agar bisa memacu semangat kamu. Nggak ada, kayak nggak mood banget gitu, nggak ada yang tak bikin semangat, itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, aku juga sampai heran. Terus kalau nanti semisal uh, ketika kamu semakin beranjak dewasa terus kamu masih tetap seperti ini tuh bagaimana? Nggak tahu, makanya itu aku pengen cari solusinya di sini, konseling kayak gitu. Terus gini, kalau temanmu itu nggak yang misalnya temanmu itu menjadi stimulus dirimu gitu, kayak misal uh, mengajak kalau pagi itu mengajak kegiatan apa gitu agar kamu itu juga efektif berkegiatan. Nggak ada. Kan tadi yang pertama bilang itu karena faktor lingkungan, kamu itu pengen sendiri gitu kan. Lah kalau sudah sendiri terus apa yang akan kamu lakukan? Ya mencoba memperbaiki semuanya. Nggak mulai dari mana dulu gitu?
Itu tadi dari jam tidur mungkin. dari keseharian gitu. Hmm. Kan kalau semisal ya, namanya juga kan perempuan gitu, pasti orang tua itu khawatir kalau kamu ke tempat dimana kamu nggak ada yang kenal sama sekali gitu kan. Sedangkan kamu sendiri itu lebih suka untuk menyendiri, intinya kan seperti itu. Jadi ketika kamu menyendiri, kamu sadar kalau harus melakukan sesuatu gitu kan. Nah, kalau semisal orang tuamu mengasihkan izin gitu, apa yang akan kamu berikan ke orang tuamu? Aku nggak tahu, tapi kayaknya dengan aku berubah orang tua juga bakalan seneng. Oke. Mulai perubahannya itu bagaimana? Ya aku bisa nge-manage waktu, aku bisa menemukan apa yang aku suka. Terus kalau bersama orang tua gitu kan, sama orang yang udah dikenal, kamu kurang nyaman gitu? Kadang sih, kadang tuh kayak ngerasa kayak gimana gitu. Canggung gitu. Oh, kalau canggung enggak sih, Kayak cuma ngerasa aneh gitu kan. Terus kamu pernah bilang nggak kalau ke orang tuamu kalau kamu pengen ke tempat dimana kamu itu ingin sendiri atau bagaimana? cuma orang tua tetap nggak ngizinin. Orang tua nggak ngizinin, mungkin karena memang orang tua itu kan ada lah ya kan beberapa faktor penyebab kenapa orang tua itu nggak mengizinkan kamu gitu. Terus kemudian nantinya kalau kamu tetap seperti ini kan otomatis nggak ada perubahan gitu kan kalau sama orang tua. Misal kalau kamu dikasih kesempatan untuk ya itu tadi sesuai dengan keinginanmu, terus memangnya ada jaminankah kamu bisa bahkan berubah? Nggak ada sih, tapi aku akan mencobanya sebisa mungkin. Yakin? 99% yakin sih. Oke. Terus yang jadi masalah itu kan kemungkinan lebih ke diri kamu sendiri kan. Kalau kamu sudah tahu di diri kamu sendiri itu bermasalah gitu loh, kenapa kok kamu itu nggak ada inisiatif sama sekali? Kan ini untuk kebaikan kamu sendiri. Mungkin ke bawah nggak mood itu kali ya, Karena itu sering hancur kalau di rumah itu. sugestinya itu bahwa mood bakalan, semua yang kamu lakukan pasti bakalan kalah sama mood kamu gitu. Bisa jadi sih. Jadi itulah penyebab alasan kenapa kamu tidak ingin melakukan sesuatu sama sekali. Wow. ya. Jadi akar permasalahannya sebenarnya itu ada di kamu sendiri gitu kan. Terus kamu itu sudah terlanjur nyaman dengan hal ini. Jadi untuk keluar dari zona nyamannya itu nggak ada niatan, cuma mungkin akan sulit terlaksana gitu kan. Nah, terus mau kamu itu sebagai kayak gimana? Untuk orang tuamu, mau kamu untuk orang tuamu itu bagaimana? Ya aku nggak pengen mereka terlalu ngatur-ngatur aku sih. Soalnya aku tuh juga masih bingung kan mauku apa kayak gitu. Aku tuh nggak suka juga dipaksa-paksa. Cuma itu aja. Maybe ya. Memangnya orang tua kamu itu memaksakan kamu gitu? Iya sih, sedikit kadang-kadang. Contohnya seperti apa? Kayak disuruh ngerjain tugas, tapi aku nggak suka tugasnya. Bukan yang mengerjakan tugas itu suatu kewajiban. Iya tapi Karena kan kamu itu sebagai mahasiswa gitu kan. ya aku ngerasa percuma aja kalau ngerjain tugas terus tapi tetap dapat nilai E gitu loh. Memangnya itu pernah kan di mindset kamu itu beranggapan bahwa ketika kamu melakukan sesuatu kamu pasti akan mendapatkan nilai E gitu kan. Terus kemarin itu kan saya tanya, pernah bicara sama dosennya? Kamu jawab nggak pernah kan? Ya benar nggak pernah. Terus kemudian mau kamu itu seperti apa gitu loh. Kalau kamu nggak mau
bahasanya itu kamu nggak mau interaksi sama dosenmu itu maumu seperti apa gitu? Gimana ya, pengennya tuh aku ya udah ngerjain tugas, pengennya sih. Tapi kalau dosen nanya-nanya hal yang kayak kamu ada masalah apa, itu mungkin nggak mungkin ya itu, kayaknya. Kan biasanya kalau mahasiswa itu kan ada yang suka sekali protes tentang nilai gitu. Jadi kamu hanya pasrah saja ketika kamu mendapatkan nilai, tidak ingin misalnya remedi atau minta minta tugas lain gitu agar nilaimu itu nggak E gitu. Nggak ada inisiatif sama sekali. Karena menurutku sekolah sama kampus itu beda gitu loh. Bedanya di mana? Ya kalau di kampus kan apa sih, ya beda aja. Kalau di kampus kan lebih kayak bebas gitu kan, kalau di sekolah kan lebih terikat. Oke, jadi kamu lebih suka yang bebas gitu atau yang terikat? Lebih suka yang bebas sih, tapi ya gitu, maksudnya kayak kadang dosen tuh ngasih nilai seenaknya aja gitu. Dosen yang ngasih nilai seenaknya gitu kan, kamu pasti tahu kayak misal alasan kenapa dosen itu memberi kamu nilai seperti itu. Contohnya kalau mungkin saja kamu memang kalau mengerjakan tugas nggak pernah lengkap, nggak pernah sesuai dengan apa yang diminta dosen, atau semisal kamu kalau mengumpulkan tugas selalu telat, itu kan juga jadi penilaian dosen gitu. Gimana ya, dia tuh dosennya tuh kayak mungkin ya negatif thinkingnya ke aku. Kalau lihat aku itu kayak nggak percaya, terus dia bilang aku tuh kopas dari link Dari di internet. Oh, oke. Kembali lagi ya ke orang tua kamu tadi, kamu berkeinginan untuk agar dibebaskan, agar lebih dibebaskan ke orang, ke yang kamu mau gitu sama orang tuamu gitu kan. Terus kemudian bagaimana kalau teman-teman kamu gitu? Semisal kan biasanya ada teman ya yang sudah tahu keadaan kamu seperti itu, terus temanmu itu mengarahkan kamu ke yang menurut temanmu itu ini yang lebih baik gitu. Kamu akan mengikuti atau tetap menyangkal? Kalau nggak sesuai sih ya menyangkal. Kalau iya ya menyangkal kalau nggak sesuai. Berarti semua hal yang diarahkan temanmu itu terkadang ada yang nggak sesuai dengan diri kamu. Dan kamu bilang nggak ke temanmu kalau ini tuh nggak sesuai dengan aku. Terus respon temanmu itu bagaimana? Ya. Apakah masih tetap mengarahkan atau hanya ya sudah gitu? Kamu nggak cocok ya sudah. Ya sudah. Terus kalau kamu sudah tahu ya temanmu itu sudah pasrah dengan keadaanmu, terus kamu maunya seperti apa gitu? Aku juga masih bingung gitu loh, makanya aku tuh masih bingung banget Mbak, mau kayak gimana. Kayak aku tuh kayak kehilangan arah gitu loh. Kehilangan arah itu dimulai kamu merasa kehilangan arah itu mulainya saat kamu masuk kuliah atau pas sudah memang sudah dari lama gitu? Udah dari lama sih, tapi kerasanya tuh baru waktu masuk kuliah itu. Rasanya pas waktu kuliah itu kenapa? Faktor apa? Makin kehilangan arah. Jadi kamu nggak tahu jati diri kamu itu bagaimana gitu. Pernah nggak coba-coba gitu? Kayak misal kamu mencoba menulis atau menulis diary atau melakukan sesuatu, terus kemudian kamu merasa bahwa ini tuh saya gitu, ini tuh jadi diri saya. Mungkin motret kali ya, itu sih. Cuma itu, terus kamu lanjutkan atau enggak, atau hanya sekedar hobi yang kamu lakukan ketika kamu merasa kalau lagi mood gitu aja? Pas lagi mood aja sih, soalnya aku juga terkendala fasilitas ya. Kalau motret itu aku juga nggak punya kamera. Oke. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu pasti ada gitu ya faktor yang menghalangi kamu untuk melakukan hal tersebut. Terus mau kamu itu bagaimana untuk dirimu sendiri?
Ya pengennya ya tetap aku pengen lebih baik lagi dari sebelumnya, tapi aku tuh kayak masih bingung gitu. Cara kamu yang efektif menurut kamu bagaimana? Mungkin aku perlu waktu sendiri dulu. Sampai kapan itu? Aku nggak bisa nentuin sampai kapannya. Semisal kamu memiliki pencapaian gitu kan, kamu pengen sendiri, ketika terus kamu dikasih waktu sendiri dan pada sesuatu saat kamu itu merasa kalau sudah cukup waktunya untuk sendiri, sekarang waktunya kamu untuk bangkit lagi, terus nyoba lagi sesuai apa yang kamu inginkan. Ada pikiran seperti itu nggak? Ada, tapi ya gitu kayak masih bingung gitu loh, apa yang akan aku lakukan kayak gitu. Bingungnya itu di mana? Ya bingung aja passionku kayak apa, terus kayak ya kayak gitu. Kamu nggak pernah minta saran ke orang tua gitu atau teman-temanmu yang lebih tahu dirimu? Aku udah coba nurutin saran orang tua ya, maksudnya aku masuk di ranah pendidikan pun juga itu juga yang minta orang tua. Terus kamu nggak bilang gitu ke orang tuamu kalau passionmu itu ada di sini bukan di dunia pendidikan gitu? Belum bicara dengan orang tua. Jadi ketika orang tuamu meminta kamu melakukan sesuatu, kamu hanya menerima saja dengan berat hati. Aku berusaha tidak berat hati. Oke, tidak berusaha untuk tidak berat hati, tapi ketika kamu dihadapkan dengan apa yang tidak kamu suka, kamu mulai mundur, melangkah mundur gitu. Kan kalau mundur sih kayaknya berhenti di tempat deh kayaknya. Kalau berhenti di tempat kan berarti sama dengan kamu menyerah gitu aja, nggak ada niatan sama sekali untuk melanjutkan apa yang digariskan orang tua kamu ke kamu gitu. Karena menurut aku tuh emang bukan passion aku gitu loh. Kalau dipaksa juga moodku hancur. Kalau semisal nantinya orang tua kamu sadar kalau apa yang mereka minta ke kamu itu nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, terus akhirnya kamu dikasih kebebasan sama orang tuamu, kamu akan melakukan apa yang kamu inginkan atau ya sudah gitu, atau kamu menunggu seseorang untuk mengarahkan kamu lagi? Mungkin aku melakukan apa yang aku inginkan. Kenapa kok harus mungkin gitu? Memang kenapa mungkin? Kenapa kamu nggak yakin sama jawabanmu sendiri? Karena aku tuh orangnya tuh ya kayak gitu loh, mut-mutan mbak. Jadi aku tuh ngerasa kayak sekarang aku semangat, terus besoknya aku udah aduh apaan sih kayak gitu, udah capek kayak gitu. Berarti mungkin gampang bosan gitu. Gampang bosan Ketika melakukan sesuatu. Pasti kan ada gitu satu hal yang kamu lakukan dan gak akan bosan gitu. Kayak misal ada orang yang hobi membaca, meskipun dilakukan berjam-jam pasti gak akan bosan gitu. Kamu gak ada hal yang kayak gitu? Main ponsel. Iya. Kan biasanya sekarang kan ponsel itu menghasilkan, contohnya ada yang jualan lewat ponsel atau ada yang main game sampai dia bisa menghasilkan uang melalui ponsel. Kenapa kamu nggak bisa seperti itu? Karena aku nggak tertarik aja sih sama hal yang seperti itu. Biasanya kalau kamu main ponsel itu ngapain aja? Kok sampai hal yang seperti itu tuh nggak tertarik, akhirnya ya sudah gitu? Aku baca Twitter, ya mungkin buka sosial media, terus baca cerita, udah. Nggak ada yang lain gitu? Kalau kamu baca cerita kan bisa jadi kamu suka nulis nggak? Enggak. Cuma bacanya aja. Kan baca itu juga kadang kan menghasilkan gitu. Misal kamu bisa jadi editor gitu, editor freelance. Kamu nggak suka? Sebenarnya pengen sempet pengen jadi penerjemah. Terus kenapa nggak kamu teruskan gitu kan? Penerjemah itu kamu kan bisa menghasilkan uang gitu.
Iya, tapi masih agak kesulitan belajarnya aja sih. Karena kesulitan itu akhirnya kamu sudah menyerah gitu aja, nggak ada inisiatif lagi untuk melakukan sesuatu gitu. Dan ya hanya itu saja. Terus hal lain misalnya selain bermain ponsel, Makan lah, apalagi. nggak ada lagi. Maksudnya yang aktivitas yang sekiranya itu bisa menghasilkan untuk kamu atau untuk orang lain yang ada di sekitarmu gitu. Masak, aku sempat suka masak juga sih. Suka atau yang suka itu kamu lakukan setiap hari atau hanya di waktu kamu tertentu aja pengen masak gitu? Ya di waktu tertentu aja, soalnya kan setiap hari kan yang masak kan ibu, sama kadang ya dibantu si mbak. Terus hal yang kamu lakukan setiap hari deh apa? Nggak ada, ya cuma tiduran doang. Aktivitas lain misalnya membersihkan rumah gitu? Oh enggak, kan ada si mbak yang bersih rumah. Kalau misal kamu tinggal sendiri di rumah, orang tuamu nggak ada, si mbak juga nggak ada gitu, kamu hanya juga berdiam diri gitu, Iya, nggak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu. Berarti kayak misal pekerjaan rumah itu kamu nggak suka kan? Terus kalau pekerjaan di dalam rumah kamu nggak suka, di luar rumah itu apa yang kamu suka? itu tadi motret, cuma ya aku terkendala fasilitas aja sih sampai saat ini. Udah bilang ke orang tua gitu? Udah sih, tapi orang tua diem aja. Terus Loh, kan objek aku juga bukan human kan, jadinya ya terlihat tidak menghasilkan aja. Belum ada respon itu ya. Kan itu gini, saat-saat hal yang kayak gini kan banyak sekali kayak pelatihan secara online gitu kan, pelatihan kayak jurnalis gitu kan, ada terus cara-cara memotret yang baik dan benar gitu. Kamu pernah ikut nggak? Kan itu lumayan sih, gratis. Iya sih, tapi kayaknya kalau online tuh kayak nggak pengaruh deh. Kalau online menurutku tuh kayak masuk sini keluar sini, Kurang efektif gitu ya. Terus kamu maunya yang seperti apa kalau hal yang kayak gitu? Iya, pengennya ya hadir langsung gitu, cuma kan masih belum tak temui aja yang kayak gitu-gitu. Oke, kembali lagi tentang sekolah kamu ya. Kan ini relate sama keinginan kamu. Kan ada gitu yang namanya jurusan film dan fotografi gitu kan. Kamu nggak minat gitu buat masuk ke situ, nggak bilang ke orang tuamu daripada nanti kamu memaksakan sesuatu gitu? Kalaupun ada biasanya itu ada, aku tuh lebih aku juga mikirin kayak apa sih, kayak kemungkinan terburuknya lah ya. Ada buat sesi editing lah kalau di jurusan-jurusan seperti itu lah. Sesi editing itu kan ribet banget, aku tuh nggak suka. Kenapa nggak suka? Belum melakukan sesuatu tapi kamu sudah bilang nggak suka gitu? Karena emang editing itu kan ribet. Kamu kan belum pernah merasakan gitu, belum pernah mencoba. Oke. Soalnya udah ngeliat aja, aduh udah ribet, udah nggak minat aja. Kan barangkali ya semisal passionmu nanti ada di situ gitu. Kan kamu belum pernah mencoba. Seandainya kamu pernah mencoba, terus ya maklum kan, namanya orang belajar itu nggak 1-2 kali langsung bisa kan, pasti berkali-kali sampai akhirnya berhasil gitu kan. Karena percobaan itu akhirnya kamu berhasil dan kamu suka. Itu nantinya bagaimana di pikiran kamu? Apakah kamu akan tetap bermindset bahwa itu sulit dan kamu nggak suka, atau kamu mau menjalankan secara perlahan-lahan akhirnya kamu suka? Kayaknya boleh dicoba deh. Kamu bisa bilang ke orang tuamu tentang hal itu? Ya nanti aku akan coba bicara. Terus kalau misal orang tuamu, kita berpikir yang positif dulu ya, tapi kan pasti ada kemungkinan
hal-hal yang paling nggak kita duga gitu kan. Kalau orang tuamu bilang sudah masuk di jurusan itu aja, nggak usah lirik sana lirik sini gitu, respon kamu nanti gimana? Ya udah, kan yang ngebiayain orang tua. Sudah pasrah dengan keinginan orang tua gitu, nggak ada hal yang lain gitu. Misal kamu mau menyangkal keinginan orang tuamu gitu. Mau nyangkal gimana ya, mesti kan mereka kan lebih tua dari aku, maksudnya udah lebih ngerti juga kan. Kayaknya nggak bisa deh kalau nyangkal orang tua. Kan biasanya orang tua itu nggak tahu dengan apa yang diinginkan anak, karena mungkin kamu sendiri itu nggak pernah komunikasi sama orang tua, otomatis orang tuamu nggak tahu dan beranggapan bahwa apa yang mereka pilihkan itu baik untuk kamu. Karena menurut mereka ya mungkin udah apa ya, udah selesai waktunya coba-coba itu, sekarang itu udah waktunya serius. Mungkin mereka bakalan anggap aku itu cuma coba-coba aja. Kalau orang tuamu sudah berpikiran bahwa harusnya untuk kamu serius, kenapa kamu nggak melakukan hal itu? Ya makanya itu aku telat, gimana ya, kayak masih bingung banget gitu loh. Makanya aku tuh kayak nggak bisa mikir, makanya aku datang ke sini konseling sama Mbak Dira. Oke, kalau kamu nggak bisa mikir, otomatis kan ada orang yang harus membimbing kamu gitu. Terus tadi kamu bilang kurang suka dibimbing kan, kurang suka dinasehati, diberitahu gitu. Kamu lebih suka dengan dirimu sendiri, maksudnya dengan kesendirian kamu gitu. Terus kalau kalau nggak ada orang yang pengen dibimbing, kak, pengen kamu dibimbing orang itu ya kan, nggak ada gitu, kamu pengen sendiri, bisa nggak nantinya kamu menuju progres yang kamu inginkan itu, bisa nggak? Gimana ya, 50-50 mungkin. 50-50, kenapa? Ya karena itu kan bukan kemauan aku. Gimana sih, maksudnya kan ada salah satu yang nggak mendukung kan. Oke, berarti kan nggak sesuai dengan keinginan kamu gitu kan, orang yang membimbing kamu itu nggak sesuai dengan keinginan kamu kan. Sebenarnya sih bukan nggak suka dinasehatin, cuma aku kurang nggak suka sama cara mereka nasehatin aku aja sih mungkin ya. Biasanya orang yang nasihatin kamu itu menjudgmental kamu atau menjudgmental kamu, dan kamu itu beranggapan bahwa apa yang mereka katakan itu nggak sesuai gitu. Iya sih, kadang kan kalau orang nasehatin itu kayak orang marah-marah gitu loh, aku kan nggak suka kayak gitu. Nasehatin ya nasehatin aja gitu. Terus nggak ada komunikasi gitu, misal ada orang yang bimbing kamu, terus orang itu menjudgmental kamu dan kamu bilang aku nggak suka gitu. Iya, aku udah bilang kayak gitu, tapi tetap aja kayak gitu. Baik, orang lain itu yang kamu permasalahkan gitu kan. Jadi menurut kamu sekarang, faktor yang menyebabkan kamu seperti ini tuh dirimu sendiri atau orang lain? Kayaknya 50-50 deh, dari diri aku sendiri juga dari orang lain. Jadi kamu nggak yakin gitu kan? Iya, kayaknya masih bingung banget gitu. Terus cara agar kamu nggak bingung itu bagaimana? Itu aku nggak tahu. Aku aja udah Kamu bingung. perlu orang yang membimbing kamu, atau kamu nunggu agar kamu itu bisa sadar dengan sendirinya? Dua-duanya deh kayaknya. Kalau disuruh milih salah satu, dibimbing orang lain atau kamu harus menunggu sampai kamu sadar untuk kebaikan dirimu sendiri? Kayaknya nunggu buat aku sadar, tapi kayaknya itu agak susah ya. Kan kalau menunggu itu nggak ada durasi waktu yang, ibaratnya nggak ada deadline-nya gitu kan. Kalau menunggu itu sesuai dengan keinginan kamu sendiri gitu. Cara yang tercepat itu kan pasti ada gitu. Kalau menurut kamu cara yang tercepat agar kamu bisa berubah itu bagaimana? Nggak tahu. Kamu pernah nggak berpikiran bahwa
semisal dosenmu atau temanmu, teman baikmu lah yang bisa merubah, atau siapapun itu yang berada di sekitar kamu yang bisa merubah kamu, yang sekiranya menurut kamu itu bisa membimbing kamu, nggak menjudgmental kamu, eh, kayak ibaratnya itu mengerti kamu gitu. Mungkin Mbak Dira. Kenapa saya? Kan maksudnya kita baru kenal, bertemu gitu, baru bertemu. Kan Mbak Dira kan konsultan, jadi aku lebih percaya Mbak Dira aja sih. Tapi kan permasalahannya ini yang bisa menyelesaikan kamu sendiri. Kamu ada nggak niat untuk berubah gitu? Kalau misal kamu nggak ada niat berubah, ya meski siapapun itu nantinya ya percuma saja gitu. Iya ada niatan. Kalau nggak ada niatan aku nggak bakal nemuin Mbak Dira di sini gitu loh. Tapi ya itu tadi loh, aku kayak masih bingung banget apa yang pengen aku mau itu apa kayak gitu. Oke. Sekarang yang kita mendasari aja ya. Hal yang sekarang yang paling simple gitu, yang paling simple sekali, yang pengen kamu lakukan sekarang itu apa? Menyendiri. Kenapa harus menyendiri gitu? Aku tuh pengen nenangin diri dulu, pengen ngumpulin mood yang enak. Caranya Yang bagaimana? Ya merenung mungkin. Kan merenung itu nggak harus dilakukan dengan sekian lama gitu. Selain hal itu, aktivitas misalnya Jalan-jalan atau tidur. Oke, yang paling bisa kamu lakukan selain itu kan, maksudnya selain tidur itu kan jalan-jalan. Oke ya kan, jalan-jalan. Terus setelah melakukan jalan-jalan, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kayaknya jalan-jalan dulu aja deh. Jalan-jalan dulu. Sudah ketemu kan, berarti apa yang ingin kamu lakukan? Oke, sudah. Berarti kan jalan-jalan. Setelah jalan-jalan nanti progres kamu mau apa? Pengennya itu pikiranku fresh, terus aura-aura positif bisa masuk lah. Oke. Jadi udah ketemu kan hal yang paling dasar yang ingin kamu lakukan itu adalah jalan-jalan, dan kamu ingin pikiranmu lebih fresh, aura-aura positif itu ada di diri kamu gitu. Bisa kamu lakukan kan dalam waktu dekat ini? Bisa. Bisa kamu lakukan. Oke. Ya bisa ya, kalau menurut kamu itu bisa kamu lakukan ya silahkan gitu. Kalau memang hal yang kamu inginkan itu pasti akan memacu semangat kamu gitu ya kan, buat untuk diri kamu sendiri gitu, dan melakukan hal yang kayak gitu, jalan-jalan atau merefresh pikiran agar kamu itu paling enggak ya juga ada semangat lah ya untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Kalau udah jalan-jalan segera dilakukan progres selanjutnya ya. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Mbak Dira. Oke, sama-sama.